Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Temukan saya di Spotify dan Noise Revi Ridwan Ahmad. Kita di sini akan membacakan buku pintar anak Islam, kisah-kisah fantastis dalam Al-Quran, karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Kita akan menceritakan tentang kisah penaklukan kota Mekah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, itu lihat Pak, kabilah-kabilah di Arab terpecah belah. Nih, ada yang bersekutu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang bersekutu dengan Quraisy. Saat itu Bani Khuzah bersekutu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah disebutkan bahwa antara Rasulullah dengan suku Quraisy melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian itu pun berlaku untuk sekutu-sekutu mereka. Namun baru saja perjanjian itu berjalan 1 tahun, ada yang dikeluarkan ya. Berarti mau pop ini. Lanjut. Namun baru saja perjanjian itu berjalan 1 tahun, Bani Bakr menyerang Bani Khuzah. Ternyata orang-orang Quraisy membantu Bani Bakr dengan harta, senjata, dan tentara. Dengan begitu, orang-orang Quraisy dan Bani Bakr telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Bani Khuzah pun segera berangkat ke Madinah untuk meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bau, apa sih ini bau kentut? Iya. Mendengar kisah dari Bani Khuzah, Rasulullah segera menyiapkan pasukan untuk berangkat ke Mekah. Sebenarnya orang-orang Quraisy menyesal dengan perbuatan mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan khawatir dengan akibat yang akan mereka terima. Oleh karena itu, mereka mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Mereka berharap agar Abu Sufyan dapat membujuk Rasulullah untuk memperbarui perjanjian damai. Setiba di Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah karena malu dan takut. Ia malah mendatangi Abu Bakar, Umar, Ali, dan Fatimah. Abu Sufyan meminta para sahabat tersebut untuk menjadi perantara antara dia dan Rasulullah. Namun para sahabat itu menolaknya. Abu Sufyan pun kembali dengan tangan hampa. Sementara itu 10.000 pasukan muslim telah bersiap menuju Mekah. Beliau mewanti-wanti para sahabatnya agar merahasiakan kepergian ini. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedatangannya ke Mekah tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Berangkatlah Rasulullah bersama tentaranya menuju Mekah. Namun ternyata ada seorang muhajirin yang bernama Hatib bin Balta'ah yang membocorkan rahasia keberangkatan Rasul ke Mekah.
ia membuat surat dan menitipkannya kepada seorang wanita. Surat itu ditujukan untuk keluarganya di Mekah dan memperingatkan mereka akan kedatangan Rasulullah. Allah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah melalui wahyu. Rasulullah pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk menyusul wanita itu. Setelah sampai di Raudah Khan, Ali dan Zubair menemui wanita itu. Keduanya memerintahkan wanita itu untuk turun dari tunggangannya. Setelah wanita itu turun, keduanya memeriksa tas wanita itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Ali pun berkata kepada wanita itu, "Aku bersumpah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta dan kami tidak dibohongi." Oke, Rapase lagi sarapan sama uminya. Biarkan aja, kita lanjut. Ali pun berkata kepada wanita itu, "Aku bersumpah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta dan kami tidak dibohongi. Jika engkau tidak memberikan surat itu kepada kami, kami akan membuka bajumu." Wanita itu pun mengeluarkan surat dari gulungan rambutnya. Ia pun memberikan surat itu kepada Ali. Setelah mendapatkan surat yang dimaksud, Ali dan Zubair segera menemui Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah memanggil Hatib. "Wahai Hatib, apa yang membuatmu melakukan hal ini?" tanya Rasul pada Hatib. "Maafkan aku ya Rasulullah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tak akan pernah berubah. Aku mempunyai keluarga yang masih tinggal di Mekah. Aku khawatir dengan mereka jika Tuhan menyerang Mekah. Karena itulah aku mengirim surat kepada mereka agar mereka berhati-hati," kata Hatib dengan rasa takut. "Izinkan saya membunuh orang munafik ini ya Rasulullah." Tiba-tiba Umar berkata dengan lantang, "Jangan, sesungguhnya dia termasuk orang yang ikut dalam perang Badar sehingga Allah mengampuninya," kata Rasulullah bijak. Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Sebelum sampai di Mekah, beberapa pemuka Quraisy datang menemui Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Mereka adalah Abu Sofyan, Abbas, paman Rasul, dan Abdullah bin Umayyah. Jadi ada tiga, Abu Sofyan, Abbas, pamannya Rasul, dan Abdullah bin Umayyah. Setelah para pemuka Quraisy itu sampai di Mekah, Abu Sofyan berteriak kepada orang-orang, "Wahai saudara-saudara Quraisy, Muhammad sekarang datang dengan kekuatan yang tak akan dapat kalian lawan. Namun, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, orang itu akan selamat. Barang siapa menutup pintu rumahnya, orang itu selamat. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, orang itu pun akan selamat." Sementara itu, Rasulullah dan pasukannya sudah sampai di Zutua. Ketika melihat tidak ada perlawanan dari penduduk Mekah, Rasulullah pun turun dari untanya. Beliau bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah membukakan pintu Mekah untuk kaum muslimin dengan aman dan tentram. Walaupun demikian, beliau tetap waspada dan hati-hati. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian. Zubair bin Awam ditempatkan di sayap kiri dan diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara. Khalid bin Walid ditempatkan pada sayap kanan, diperintahkan memasuki Mekah dari jurusan bawah. Sa'ad bin Ubadah yang memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari sebelah barat. Sementara itu Abi Ubaidah bin Jarrah ditempatkan dalam barisan muhajirin dan bersama-sama memasuki Makkah dari bagian atas di kaki Gunung Hind. Mereka diperintahkan untuk masuk Makkah dengan damai dan jangan melakukan pertempuran kecuali jika sangat terpaksa. Ketika pasukan sudah memasuki kota Makkah, mereka dapat memasukinya dengan damai tanpa ada perlawanan kecuali pasukan Khalid bin Walid. Pasukan ini berhadapan dengan penduduk Makkah yang tinggal di daerah bawah. Mereka adalah orang-orang Quraisy yang paling keras melawan Rasulullah. Mereka juga ikut serta dengan Bani Bakr menyerang Bani Khuzah.
Ketika pasukan Khalid datang, mereka menyerangnya dengan panah. Namun Khalid bin Walid dan pasukannya dapat mengalahkan dan mencerai-beraikan mereka. Mereka pun lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Setelah memasuki kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya menuju Ka'bah. Beliau melakukan tawaf 7 kali dan menyentuh sudut Hajar Aswad dengan tongkat di tangannya. Setelah itu, Rasulullah memanggil Utsman bin Talhah untuk membuka pintu Ka'bah. Rasulullah berdiri di depan pintu, orang-orang pun mulai datang berbondong-bondong. Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka serta membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, "Orang-orang Quraisy, menurut pendapat kalian, apa yang akan kuperbuat terhadap kalian sekarang? Berilah kepada kami keputusan yang baik, wahai sepupu yang pemurah," jawab mereka. "Pergilah kamu sekalian, kamu sekarang sudah bebas," kata Rasulullah. Dengan ucapan itu, maka kaum Quraisy dan seluruh penduduk Mekah telah mendapatkan pengampunan. Rasa benci dan dendam di hati mereka pun sirna. Kini mereka telah berada dalam genggaman dan perintah Rasulullah SAW. Semua tunduk dalam ajaran Islam. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3 dan Surah Al-Fath ayat 1 sampai dengan ayat 29. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang kisah penaklukan kota Mekah. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan mendengarkan sampai selesai. Mohon maaf, saya lagi pilek jadi suaranya kurang enak. Oke, kita pamit dulu. Sini Pak, on frame. Dia lagi sarapan roti. Ayo kita pamit dulu sama yang nonton. Saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad pamit. Sampai ketemu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Pak. Sanda. Dadah. 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 Masya Allah. Bisa ya. Dadah ya.